Tachehao yang artinya halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Rapilem. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal melanjutkan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven episode 130. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Mimin bakal review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, yang dimana Xiaoyan akhirnya keluar dari domain bintang dan mengejutkan semua orang yang karena telah berhasil menaklukkan api 3000 pembakaran. Xiaoyan juga sempat lesu karena mendengar lokasi penahanan guru Yaolao dipindahkan oleh aula jiwa. Akan tetapi dia juga mendapat kabar bahagia dari kakaknya yang mengirimkan surat yang berisi perkembangan aliansi Yan yang sudah berhasil menguasai barat laut benua Daoqi, dan juga memberitahu bahwasanya Ratu Medusa aka Shailin sedang mengandung sebuah janin. Nah, setelah Xiaoyan mengirim surat balasan, Xiaoyan sempat mendapatkan masalah dari sekte Xuanming dan sekte Tianming yang ingin membalaskan dendam kematian Chen Xian sebelumnya. Kemudian scene beralih ke Menara Pil yang mengabarkan bahwa mereka mendapat informasi terbaru tentang keberadaan Yaolao. Dan di episode kali ini kita akan melihat bagaimana suka duka perjalanan Xiaoyan mempersiapkan diri untuk memulai operasi penyelamatan sang guru, munculnya bala bantuan baru, sampai dengan melihat keterampilan Ziyan yang ternyata mampu menundukkan sebuah suku binatang iblis yang terkenal sangat brutal. Gimana cerita selengkapnya? Sebelum itu ada baiknya jika kalian klik dulu tombol subscribe-nya ya guys ya, agar Mimin makin semangat buat kontennya. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga dan jauhkan mata dari gadget minimal 15 meter. Itulah tandanya apa? Ya, kita meluncur. Xiaoyan yang mendapat kabar bahwasanya Menara Pil telah menemukan sang guru. Xiaoyan pun mengikuti 3 kepala menara ke dalam aula dan ditunjukkan sebuah peta dari lokasi yang disebut sebagai Pegunungan Jiwa Kematian. Pegunungan Jiwa Kematian dikenal sebagai wilayah paling danger di daratan tengah, dataran tengah maksudnya, dan besar kemungkinan Yaolao telah dipindahkan ke sana. Mengapa dianggap sebagai tempat yang sangat berbahaya? Karena konon pada zaman dahulu Pegunungan Jiwa Kematian memiliki suhu yang sangat rendah dengan kabut beracun yang menutupi langit dan mudah menyesatkan orang. Selain itu, Pegunungan Jiwa Kematian juga menjadi sarang bagi binatang-binatang iblis yang ganas dan sangat mengancam keselamatan siapapun yang masuk ke dalam sana dengan gegabah. Pegunungan Jiwa Kematian memang terdengar cukup berbahaya, namun yang lebih menarik perhatian Xiaoyan adalah tentang seberapa besar kekuatan para tetua aula jiwa yang ada di cabangnya. Tetua Xuan Kong lalu bertatapan dengan kedua rekannya sejenak ketika mendapatkan pertanyaan dari Xiaoyan. Baru setelah mendapatkan persetujuan, Tetua Xuan Kong pun menjelaskan bahwa menurut informasi yang didapatkan oleh Menara Pil, kemungkinan ada 5 dojun yang ditempatkan pada aula cabang Pegunungan Jiwa Kematian tersebut. Mendengar jumlah yang cukup fantastis, jelas saja menyebabkan kelompok Xiaoyan pun agak terpukau. Apalagi setelah itu, Bibi Xuanyi menjelaskan bahwa ada ahli yang lebih menakutkan dibandingkan ahli dojun biasa di aula jiwa cabang tersebut yang disebut sebagai Tianjun Aula Jiwa. Xiaoyan yang setelah mendengarkan akan kekuatan dari Tianjun Aula Jiwa pun sedikit merasa gentar dan ngeri. Akan tetapi Xiaoyan ditenangkan oleh Tetua Xuan Kong karena keberadaan Tianjun Aula Jiwa untuk menjaga satu aula cabang yang sudah diawasi oleh 5 dojun sangatlah kecil. Meskipun demikian, Xiaoyan tetap tidak ingin bergerak dengan ceroboh dan berpikir untuk mengirim pesan kepada Peng Xian terlebih dahulu sebelum memulai operasi penyelamatan setelah kepala Papiliun Bintang Jatuh itu datang. Ziyan yang ngomel-ngomel karena Xiongnian sampai sekarang entah di mana keberadaannya. Sementara itu, Tetua Tianlei meminta maaf karena Pagoda Pil juga tidak bisa membantu. Justru khawatir akan memicu peperangan antara Aula Jiwa dan Pagoda Pil. Di sisi lain, Xiaoyan yang sama sekali tidak keberatan karena Menara Pil tidak bisa terjun langsung dalam operasi penyelamatan sang guru. Apalagi mengingat jasa mereka untuk menemukan sang guru saja sudah membuat Xiaoyan sangat
sangat berterima kasih. Sementara itu di suatu tempat yang suasana tenang dan damai yang menyelimuti sebuah aula megah yang didominasi oleh warna hijau maca, keperak-perakan, dan angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut itu sama sekali tidak mengganggu sosok laki-laki yang tengah duduk di singgasananya sambil menutup mata. Dan iya, sosok itu tidak lain tidak bukan adalah Paman Peng Xian yang lagi nyantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang menerpa tubuhnya. Suasana tenang itu langsung berubah ketika pada salah satu angin yang bertiup, Peng Xian mendengar pesan suara Xiao Yan dan mengetahui bahwa tempat Yaolau telah ditemukan. Apa banyak pikir banyak bacot banyak kicot, Peng Xian berdiri dari singgasananya, tidak sabar untuk menyelamatkan teman yang telah dianggap sebagai saudara tersebut. Sementara Peng Xian sedang bergegas menuju ke wilayah Pil untuk bergabung dengan Xiao Yan, dan di sisi lain Xiao Yan tengah sibuk berlatih karena berpikir harus menambah kekuatan sebelum operasi penyelamatan benar-benar dimulai. Kali ini Xiao Yan sedang berusaha mempraktikkan teknik segel tapak kaisar keempat yang disebut sebagai segel penghancur langit. Sebuah formasi segel tangan terbentuk di langit, bahkan Nek Nang Tianhuo pun harus mengakui bahwa teknik rahasia klan Gu ini merupakan sebuah keterampilan yang benar-benar di luar Nurul. Xiao Yan telah berlatih teknik segel penghancur langit ini selama berhari-hari. Namun ternyata Xiao Yan masih belum bisa menguasainya dan membuat Yi Xian sedikit khawatir kepada Xiao Yan. Dikit tapi ya guys ya. Ahli-ahli praktisi tingkat tinggi pun seperti Yi Xian dan Nek Nang Tianhuo tahu bahwa untuk melatih teknik tingkat tinggi seperti tapak segel kaisar akan menghabiskan banyak sekali Daoqi. Tapi mereka juga tahu bahwa Xiao Yan tidak akan berhenti berusaha sebelum berhasil menyelamatkan sang guru. Dan benar saja, tanpa beristirahat sama sekali, Xiao Yan kembali menguatkan kuda-kudanya dan mengumpulkan energi sampai waktu demi waktu berlalu. Xiao Yan sama sekali tidak bergeser dari tengah tebing yang berdiri tegap di depannya, dan percobaan yang tiada akhirnya telah dilakukan untuk menyempurnakan segel penghancur langit. Puluhan pil obat sudah dikonsumsi untuk mempertahankan kesadaran dan kewarasannya, dan tiba-tiba ledakan energi yang sangat dahsyat pun meletup-letup dari tubuh Xiao Yan ketika matanya yang terpejam cukup lama terbuka dan langsung menatap tajam sambil berjanji bahwa dia akan segera menemui sang guru. Di saat Xiao Yan tenggelam dalam pelatihan panjangnya, masyarakat wilayah Pil termasuk para tetua menara Pil dibuat terkejut dengan tiba-tiba adanya retakan spasial terbentuk di langit sebelum keluarnya kapal luar angkasa dengan tekanan yang sangat luar biasa kuatnya. Chuling sudah siap untuk baku hantam karena berpikir kalau kapal luar angkasa itu adalah musuh yang datang untuk menyerang. Namun belum sampai Chuling bergerak, suara tetua Xuan Kong terdengar dari pusat menara ketika mengundang Peng Xian yang merupakan penumpang kapal untuk bertemu dengannya. Dengan undangan tetua Xuan Kong, Peng Xian yang ketika itu datang bersama dengan bapak-bapak berserindak pun menemui para kepala menara dan saling menyapa setelah puluhan tahun tidak bertemu. Tetua Xuan Kong kemudian menyapa bapak-bapak yang datang bersama Peng Xian, di mana bapak-bapak dengan penutup mata itu sudah kayak Kenshi di Immortal Kombat ya guys ya. Itu pun memperkenalkan diri dengan sebutan Sang Pedang Baja aka Tijian. Begitu mendengar nama Tijian, tiga kepala menara langsung dipenuhi rasa takjub karena mereka mengenal sebutan pedang baja sebagai dojon legendaris yang telah menghancurkan sebuah sekte jahat sendiri saja beberapa tahun yang lalu. Setelah mereka selesai saling menyapa satu sama lain, Xiao Yan yang sudah merasakan napas Peng Xian pun buru-buru memasuki aula menara bersama dengan Nek Nang Tianhuo, Yi Xian, dan juga Ziyan. Dan sesampainya Xiao Yan di dalam aula, Peng Xian dan Tijian pun terkejut karena pemuda yang setahun lalu bertemu dengannya yang hanya berada di ranah dojong bintang 1, akan tetapi sekarang sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan sudah berada di ranah dojong bintang 9 puncak. Kecepatan pelatihan semacam ini sangatlah tidak masuk akal dan di luar Nurul. Namun Xiao Yan dengan rendah hati mengatakan itu hanyalah sebuah keberuntungan. Tidak hanya itu, teman-teman yang dibawa Xiao Yan pun tidak lepas dari pandangan Peng Xian.
Peng Xian yakin bahwa mereka bukanlah praktisi ecek-ecek. Hal ini lagi dan lagi membuat Peng Xian dan Tijian kembali merasa sangat kagum dengan keberuntungan si Xiaoyan. Akan tetapi mereka tidak terlalu heran karena pemuda satu ini adalah murid dari Yao Lao aka Yao Chen yang tak perlu diragukan lagi. 以及天火尊者，这位是小医仙。 Karena Xiaoyan sudah memperkenalkan teman-temannya, kini gantian Peng Xian memperkenalkan Tijian sebagai salah satu praktisi yang tidak takut pada aula jiwa, sehingga bersedia menyumbangkan sedikit kekuatannya, enggak sedikit, banyak juga sih, untuk menyelamatkan Yao Lao. Mendengar itu, Xiaoyan langsung membungkuk penuh hormat dan rasa terima kasih, yang langsung dibalas oleh Tijian dengan menceritakan bahwa dia juga memiliki hutang nyawa kepada Yao Lao, dan berkata selama Yao Lao dapat diselamatkan, bahkan kalau harus mengorbankan nyawa, dia pun tidak keberatan. Dengan kedatangan Tijian, sekarang Xiaoyan menjadi lebih percaya diri karena kelompoknya pun sekarang memiliki 5 dojun. Awalnya Peng Xian bingung ketika Xiaoyan menyebutkan 5 dojun karena di sana cuman mereka berempat saja. Namun tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan boneka balerinanya dari cincin penyimpanan, dan dengan penuh percaya diri Xiaoyan berkata bahwa boneka balerinanya tersebut cukup untuk mengalahkan salah satu tetua aula jiwa yang berada di ranah dojun. Setelah melewati persiapan matang dan waktu panjang yang telah dilalui, Xiaoyan pun tak mau membuang lebih banyak waktu lagi dan mengajak rombongannya untuk berangkat di malam hari itu juga. Dengan demikian, perjalanan Xiaoyan and the gang untuk menyelamatkan sang guru pun dimulai. 还有他， Xiaoyan dan kelima rekannya langsung gaskeun dengan kecepatan sedang saat melintasi pegunungan di bawah langit malam. Dan setelah mencapai sebuah wilayah pegunungan yang dipenuhi dengan kabut beracun, Xiaoyan dan kawan-kawan pun sadar bahwa mereka telah sampai di pegunungan jiwa kematian. Karena pegunungan jiwa kematian diselimuti oleh kabut beracun yang sangat tebal di udara, Tijian pun menyarankan Xiaoyan untuk melanjutkan perjalanan di dalam hutan dengan berjalan santai. Dikarenakan saat di udara, pandangan mereka akan terbatas dan juga mustahil melanjutkan perjalanan di udara. Xiaoyan tak menolak saran tersebut dan akhirnya melanjutkan pencarian dengan jalan kaki. Akan tetapi, perjalanan harus dihentikan dikarenakan kabut beracun kini semakin pekat. Setelah semua orang mengambil posisi masing-masing, Tijian mengeluarkan sebuah kantong dari dalam cincin penyimpanannya sambil menyebar bubuk yang dimana itu adalah esensi dari darah binatang iblis tingkat tinggi yang pernah ia kalahkan dulu. Dan itu pun membuat Ziyan ngomel-ngomel karena benda itu tersebut sangatlah bau. Akan tetapi esensi darah monster tingkat tinggi tersebut dapat menghindarkan mereka dari serangan monster binatang iblis lain yang ada di dalam hutan. Mengetahui hal ini, Ziyan langsung merasa ngeri dan tanpa pikir pendek menjauhi bapak-bapak dengan bubuk baunya yang menusuk hidung. Di saat Tijian mengaburkan esensi darah monster tersebut, Xiaoyan justru begitu sangat risau karena kecepatan mereka terlalu lambat dan bertanya-tanya kapan kira-kira bisa sampai di tujuan. Dan tiba-tiba Tijian bereaksi dan merasakan adanya bahaya yang mendekat. Dan ya, sebuah pepatah mengatakan ucapan adalah doa. Ziyan dengan menggunakan teknik deteksinya merasakan bahwa rombongan binatang misterius telah mengepung mereka dari segala penjuru arah. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Ziyan, karena tak lama kemudian kelip-kelip menyala berwarna merah menyebu dari segala arah, dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, ribuan semut bermata merah telah memenuhi jarak pandang mereka. Ziyan awalnya tetap santai karena mengetahui bahwa binatang iblis yang mendekat hanyalah rombongan semut kecil. Namun Tijian langsung mengingatkan bahwa rombongan semut ini bukanlah semut kaleng-kaleng. Tijian memberitahu bahwa binatang iblis yang sedang mengeroyok mereka adalah semut iblis penelan batu, yang meskipun bukan binatang iblis tingkat tinggi, namun semut itu bahkan ditakuti oleh binatang iblis peringkat 8 karena suka main keroyokan. Meski kecil, kalau keroyokan sih bisa kebayang lah gimana ya. Bertemu dengan rombongan binatang iblis yang berkelompok seperti ini jelas merupakan ketidakberuntungan bagi mereka dan membuat Xiaoyan langsung menjadi muram. Dan Xiaoyan tidak bisa membayangkan kalau mereka harus membatalkan misi penyelamatan hanya karena semut-semut tersebut.
Karena melihat wajah Xiaoyan yang muram, Ziyan tanpa pikir panjang langsung melesat masuk ke dalam hutan yang jelas-jelas membuat Peng Xian panik dan berpikir untuk segera menyelamatkannya. Namun Xiaoyan buru-buru menghentikan Peng Xian karena Xiaoyan tahu bahwa Ziyan pasti memiliki suatu rencana tertentu untuk menghadapi semut-semut tersebut. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan, karena beberapa waktu kemudian Ziyan berjalan dengan santai di antara para semut-semut tersebut lalu kembali ke dalam rombongan dengan seekor semut raksasa bersayap yang tidak lain tidak bukan adalah sang ratu semut iblis penelan batu. 这小子 Peng Xian dan Dijian auto terkejut dong melihat Xian membawa bahaya terbesar di depan mereka, yaitu seekor ratu dari para semut penelan batu tersebut. Sebelum dibuat kaget lagi ketika si gadis gemes menyebutkan ratu semut itu sebagai peliharaan barunya, ketika Peng Xian dan Dijian masih sibuk mempertanyakan identitas dedek gemes dan sedikit barbar ini. Dan di saat itu juga Xiaoyan mendapatkan ide cemerlang dan meminta Ziyan untuk bertanya pada si ratu semut tentang keberadaan cabang aula jiwa. Xiaoyan pun bertanya tentang keberadaan orang-orang aneh berjubah hitam yang setengah manusia, setengah iblis. Begitu mendengar permintaan Ziyan, si ratu semut pun segera mengeluarkan perintah kepada seluruh anak buahnya yang tersebar di setiap sudut pegunungan untuk segera mencari kelompok manusia setengah setan yang disebutkan oleh majikan barunya. Gelombang sonik yang bahkan tidak dapat didengar oleh Xiaoyan pun menyebar sebelum akhirnya berhenti ketika sang ratu telah menemukan apa yang Ziyan cari. Ziyan menjelaskan bahwa posisi mereka dengan cabang aula jiwa masih jauh dan rombongan semut penelan batu akan menunjukkan jalan sampai mencapai aula cabang istana jiwa tersebut. Di bawah panduan semut penelan batu, Xiaoyan pun melanjutkan pencariannya tersebut. Sementara itu di aula cabang tampak sesosok sang guru yang masih terikat oleh rantai jiwa dengan kondisi yang sangat menyedihkan tanpa mengetahui bahwa sebentar lagi sang murid kesayangan akan segera datang menyelamatkannya. Dan berakhirlah sudah alur cerita Donghua Battle Truck The Heaven episode 130 kali ini. So pastinya kita akan melanjutkan episode 131-nya pada minggu depan ya guys ya. Entah minggu depan ya mungkin besok kalau nggak lusa ya guys ya. Mimin harap channel ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian. Dan jangan lupa bantu support channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan tontonan yang bisa menghibur kalian semua. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Cecien.